Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun untuk rekan-rekan sekalian, orang-orang istimewa, orang-orang luar biasa yang ada di Indonesia ataupun di luar Indonesia ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Permana. Saya terapis dari terapi kabuyutan. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan men-sharingkan nih tentang sejarah terapi Gusmus Raksa Jasad atau terapi kabuyutan dari mulai pertama hingga ke generasi sekarang. Jadi terapi kabuyutan atau Gusmus Raksa Jasad ini asal muasalnya itu berawal dari Syekh Maulana Malik Ibrahim yang berasal dari Madinah. Beliau membawa kitab yang bernama Kitab Hayatul Fatah, yang di dalam isi kitabnya tersebut itu ada yang disebut dengan ilmu katunggalan. Beliau menyebarkan ilmu tersebut dari Madinah, Eksodus, ke Asia, ke Cina Daratan, Cina Lautan, bahkan sampai ke Indonesia itu pertama kali di Kampung Barus atau yang sekarang sering dikenal sebagai Kampung Binjai atau Kota Binjai. Nah, dari sanalah beliau menyebarkan ajarannya dan dari situ Eksodus kembali ke sini ke tanah Jawa dan pertama kali menginjakan kaki itu di Gunung Padang, atau pada saat itu ada satu kerajaan besar yang bernama Kerajaan Salakanagara. Nah, di sana rekan-rekan sekalian beliau bertemu dengan sosok dewa perang atau panglima perang dari Kerajaan Tarumanagara yang bernama Bratadewa VII. Beliau mempunyai ajaran atau mempunyai kitab yang bernama Saptadaya Ingraga Sampurna. Nah, singkat cerita rekan-rekan sekalian, pada saat itu di daerah sana di hulu Sungai Citarum atau di daerah sekeliling Sungai Citarum di sekitarnya di situ sedang terjadi wabah penyakit dan juga terjadi yang namanya itu penurunan ekonomi. Nah, para tokoh-tokoh besar inilah Syekh Maulana Malik Ibrahim dan juga Eyang Bratadewa VII di hulu Sungai Citarum, mereka berkolaborasi menggabungkan antara kitab Hayatul Fatah dan juga ajaran Saptadaya Ingraga Sampurna atau disebut juga sebagai 7 kesempurnaan hidup. Dan kitab tersebut disatu padukan sehingga mempunyai nama pada saat itu disebut juga sebagai Kitab Nabawadatala. Dan Kitab Nabawadatala ini rekan-rekan sekalian bukan hanya menanggulangi wabah penyakit, tapi pada saat itu Kitab Nabawadatala ini menanggulangi juga masalah ekonomi yang terjadi di daerah sana. Nah, dari situlah Kitab Nabawadatala ini disebarluaskan dari mulai Sungai Citarum dari sana, dan dititipkan kitab tersebut itu kepada Eyang Aji Putih pada saat itu. Dari Kitab Nabawadatala oleh Eyang Aji Putih itu direvisi, diganti namanya itu menjadi Buk Cipaku pada saat itu. Nah, dari Eyang Aji Putih diturunkan kembali kepada muridnya yang bernama Eyang Tajimalela. Dari Eyang Tajimalela diturunkan kembali kepada Rakyat Sanjang, diturunkan kembali kepada Pangeran Mekah atau yang sering disebut juga sebagai Pangeran Kornel atau Raja Kasumedangan pada saat itu. Karena kondisi pada saat itu di dalam ceritanya, di dalam sejarahnya rekan-rekan sekalian, kerajaan sedang tidak kondusif, maka beliau menitipkan kitab Hayatul Fatah tersebut, kitab Nabawadatala tersebut itu kepada tabib kerajaan yang bernama Buyut Eleng atau Eyang Eleng. Nah, dari Eyang Eleng diturunkan kembali kepada Ki Madharo pada saat itu kitabnya. Dari Ki Madharo diturunkan kembali kepada kepala desa Citengah yang membangun desa Citengah hingga besar, yaitu yang bernama Bapak Sutiarna. Dan dari Bapak Sutiarna diturunkan kembalilah kitab tersebut atau Kitab Nabawadatala tersebut kepada siapa? Yaitu kepada Abuya Agus Muslim atau putra kelima daripada Bapak Sutiarna. Nah, dari situlah rekan-rekan sekalian, dari Buya Agus Muslim, dari guru besar Gusmus Raksa Jasad atau terapi kabuyutan inilah mulai yang asalnya keilmuan ini itu hanya sebatas empiris turun temurun, sekarang dirubah, dikemas menjadi kurikulum. Tetap menjaga budaya
tapi mengikuti perkembangan zaman. Itulah luar biasanya Gusmus Raksa Jasad atau terapi kabuyutan. Hingga sampai sekarang alhamdulillah Gusmus Raksa Jasad atau terapi kabuyutan yang asal muasalnya hanya sebatas dari di Sumedang saja, dan sekarang ilmu terapi kabuyutan atau ilmu Gusmus Raksa Jasad ini sekarang bisa menyebar luas sampai ke seluruh Nusantara, dan bahkan sampai ada yang di Brunei, di Cina, di Arab Saudi, bahkan sampai ada yang di Amerika. Nah, mungkin itu rekan-rekan sekalian, sedikit mungkin secara garis besar ulasan sejarah tentang Gusmus Raksa Jasad atau terapi kabuyutan ini. Mungkin sekian yang dapat saya sharingkan untuk tentang sejarah Gusmus Raksa Jasad ini. Mudah-mudahan rekan-rekan sekalian ini bisa jadi menambah wawasannya untuk kita semuanya, bisa bermanfaat untuk kita sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad David Permana, ditutup. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.